Parah banget, ini Bandara 3 Soekarno-Hatta. Turun dari pesawat, jalan ke pengambilan bagasi itu bau rokok banget. Tolong banget diperhatikan dong. Nih orang-orang ini nih orang-orang Cina semua nih. Mereka takut loh, takut sama kita. Apakah tindakan dan ucapan rasisme boleh dianggap baik dan boleh dikerjakan karena masa lalunya yang pernah dikatain monyet sekeluarga itu? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Setahu saya, penetapan tersangka Anies Rashid Baswedan yang berpotensi dilakukan oleh KPK itu adalah konsekuensi logis dan bukan kriminalisasi atau politisasi. Karena memang selama Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, kebanyakan uang-uang yang dihamburkan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan keuntungan formulanya saat ini saja tidak pernah dimunculkan. Jadi kemungkinan kalau dia dijadikan tersangka, ya saya sih senang-senang saja. Karena itu membuktikan bahwa KPK tidak berpihak kepada Anies Rashid Baswedan ini. Ketika KPK menetapkan bahwa Anies Rashid Baswedan sebagai tersangka, KPK pun akan menunjukkan citra lebih baik. Karena itu bukti bahwa KPK sudah tidak terikat lagi sama novel Baswedan ini. Pembelaan Anies Baswedan ini ternyata sekumpulan orang-orang rasis yang tidak pernah melihat bahwa Indonesia ini utuh dan keberagamannya. Salah satu pendukung Anies Baswedan yang jelas-jelas pernah melakukan tindakan rasis di bandara adalah Olfa Al-Hamid. Dia ini adalah mantan finalis Putri Indonesia yang gagal masuk ke dalam juara karena memang dia kalah sama yang lain. Saya awalnya tidak kenal dengan orang ini karena saya juga bukan penggemar setia dari Putri Indonesia itu. Tapi saya melihat bahwa apa yang menjadi tindakannya di dalam bandara saat merekam video sambil berucap rasis membuat saya penasaran sama orang ini. Perempuan loh, padahal yang berasal dari Papua Kota dan tempat yang paling menjaga toleransi dengan keberagamannya yang sangat utuh. Apa yang saya tonton ternyata benar, bahwa dia melakukan hal itu bukan sekedar editan atau apapun yang bukan dilakukan dari dirinya. Ternyata ia melakukannya dengan sengaja dan membuat suasana menjadi ricuh dan gaduh di bandara. Akhirnya, Komite Putri Indonesia pun buka suara dan meminta maaf atas kejadian ini. Tapi Olfa Al-Hamid malah berdalih pernah dikecewakan dan dikatain monyet saat masih mudanya. Tapi apakah semua hal ini boleh dibenarkan? Apakah tindakan dan ucapan rasisme boleh dianggap baik dan boleh dikerjakan karena masa lalunya yang pernah dikatain monyet sekeluarga itu? Kalau dia sudah bisa menjadi finalis Putri Indonesia, seharusnya dia bisa berpikir lebih jelas dan lebih maju lagi ke depannya untuk bangsa dan negara ini. Namun, setelah viral berita itu, saya pun jadi penasaran terhadap afiliasi politiknya. Ternyata benar bahwa dia ini membela Anies Rashid Baswedan dan pernah diundang ke acara podcast yang dibawakan oleh Geis Khalifa yang merupakan
pendukung keras radikal Anies Baswedan ini. Saya kira mereka akan berkumpul dengan timnya yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang sama, yakni sama-sama rasisnya. Kita ketahui bersama bahwa Anies Rashid Baswedan ini adalah gubernur yang paling rasis di sepanjang sejarah kepemimpinan Indonesia. Gubernur DKI Jakarta tidak pernah ada yang rasis kecuali orang ini yang pernah masuk ke dalam Partai Demokrat untuk bertanding di dalam konvensi Partai Demokrat kala itu. Mulai dari situ, pembentukan karakter dari Anies Baswedan sangat kelihatan bahwa dia dilahirkan untuk menjadi rasis. Jadi, orang-orang yang mendukungnya pasti harus rasis juga supaya cocok. Inilah yang saya sayangkan dengan keberadaan dari Olfa Al-Hamid dan juga si Geis Khalifa ini. Tapi mau bagaimana lagi? Memang mereka akan berkumpul di kandangnya masing-masing yang memiliki kesamaan visi dan misi. Sama-sama memiliki jiwa rasis yang tidak pernah berubah dan justru malahan dibuat makin tumbuh subur. Tindakan rasisme di bandara yang dilakukan oleh finalis Putri Indonesia ini memang memalukan dan bikin nama Komite Putri Indonesia ini rusak. Dan dia sekarang sudah terang-terangan mendukung Anies Baswedan yang juga dikenal dengan gubernur rasis itu. Tapi tidak apa-apa. Toh, itu juga haknya mereka dalam berdemokrasi, dan yang menjadi tugas kita orang-orang waras ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya rasisme itu. Dan saya yakin bahwa ini akan dihancurkan juga oleh rakyat Indonesia yang gak suka sama rasisme dan tindakan intoleran yang dimunculkan oleh pendukungnya Anies Baswedan, semacam FPI, dan juga orang-orang yang berkedok agama. Mari bersama saya Sainai, kita bergandeng tangan untuk melawan rasisme dan intoleran, melawan politik identitas yang akan dimainkan oleh kelompok Anies Baswedan, polarisasi agama, melawan paham-paham khilafah yang akan merusak nilai-nilai Pancasila. Kita yakin bahwa kita akan bisa untuk menjaga keutuhan negara, perdamaian bangsa, dan terlebih khusus nilai-nilai Pancasila. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara.